Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sosial, tema 5, ekosistem, subtema 1, kumpulan ekosistem, kompetensi dasar 4.1, mengenai karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim, sebagai negara agraris, dan juga pengaruhnya terhadap semua bidang, baik itu ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Arinda Pujiawardani. Bisa dipanggil Ibu Arin, Ibu Arinda, dengan NIM 19591017. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pada hari ini, mari simak video berikut ini. 2/3 Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar. 2/3 Indonesia adalah air. Sepertiganya daratan. Hayo, coba tebak anak-anak. Bapak siapa tadi yang menyampaikan pidato? Ya, benar sekali. Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau menyampaikan bahwasannya 2/3 di Indonesia ini merupakan air dan 1/3-nya merupakan daratan. Wah, bisa dibayangkan ya anak-anak, begitu banyak kepulauan yang ada di Indonesia. Baik itu pulau besarnya ataupun pulau kecilnya dan lautannya. Banyak sekali. Indonesia ini merupakan negara yang unik anak-anak. Mengapa demikian ya Ibu Guru? Jadi banyak faktor yang menjadikan Indonesia dikatakan sebagai negara yang unik. Salah satunya yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wah, Indonesia sangat banyak pulau ya anak-anak. Selanjutnya, Indonesia juga merupakan negara yang kaya sekali akan sumber daya alamnya. Tanah yang subur, sumber daya alam yang banyak, berlimpah ya anak-anak. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Itulah sebabnya Indonesia dikatakan sebagai negara yang unik anak-anak. Selanjutnya, secara geografis, Indonesia ini diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada yang tahu apa saja anak-anak? Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Apa sih Bu Guru negara maritim itu? Jadi negara maritim ialah negara yang memiliki teritorial kepulauan lebih banyak daripada teritorial daratannya. Jadi Indonesia ini lebih banyak kepulauannya daripada daratannya. Berapa tadi anak-anak? 2/3 itu adalah kepulauan dan 1/3 adalah daratan. Mari simak video peta Indonesia berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan, baik itu pulau yang besar maupun pulau yang kecil ya anak-anak. Pulau yang besar dimiliki oleh Indonesia diantaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Ya, itulah pulau-pulau besarnya Indonesia dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya. Mari simak peta Indonesia yang memperlihatkan mana banyaknya daratan, mana banyaknya lautan, dan juga pulau ya anak-anak berdasarkan warnanya.
peta Indonesia berdasarkan warnanya. Yang berwarna hijau ini merupakan daratan ya anak-anak. Yang berwarna hijau keputihan ini merupakan pulau di antara pulau. Kemudian yang berwarna biru muda ini merupakan lautan zona eksklusif. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 yang dirilis pada tahun 2018, jumlah kepulauan di Indonesia ini mencapai 16.000 anak-anak. Wah, banyak sekali ya kepulauan di Indonesia, baik itu pulau besarnya atau pulau kecilnya. Maka dari itu, di Indonesia ini disebut negara maritim atau negara kepulauan karena mempunyai banyak sekali kepulauan. Paham ya anak-anak mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena itu, mulai dari pulau besarnya, pulau kecilnya, ini Indonesia mempunyai banyak sekali, sampai 16.000. Wah, banyak. Negara kita, negara Indonesia ini terletak di apa tadi? Ya, terletak di garis khatulistiwa. Karena itulah di Indonesia hanya memiliki 2 musim. Musim apa saja anak-anak? Musim hujan dan juga musim kemarau. Karena itu pula Indonesia memiliki tanah yang subur. Tanah yang subur ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bercocok tanam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benar sekali. Ada yang bercocok tanam seperti padi, kemudian menanam kopi, menanam kelapa sawit, dan lain sebagainya ya anak-anak. Dengan tanah yang subur, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris anak-anak. Mengapa Bu Guru? Karena di Indonesia ini sebagian besar penduduknya mata pencahariannya adalah bercocok tanam atau di bidang pertanian. Benar sekali anak-anak, seperti Bapak Ibu kita di rumah ya. Mereka sebagai petani, ada petani padi, kelapa sawit, kopi, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan kepulauan dan juga maritim. Ternyata memberikan dampak ya anak-anak. Dampak atau pengaruh terhadap kehidupan kita, baik itu di bidang ekonominya, sosial budayanya, komunikasi, serta transportasi. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Itu adanya aktivitas penangkapan ikan di laut ya nak. Itu sebagai profesi apa? Nelayan. Kemudian adanya pertambangan minyak bumi. Ada itu di tengah laut untuk mencari minyak bumi di dasar laut itu ya nak ya. Kemudian ada apa lagi? Pariwisata. Tempat kita rekreasi, tempat kita jalan ya nak ya. Tempat kita main saat liburan. Itu seperti contohnya ada Pantai Pangandaran. Kemudian yang kedua, pengaruhnya terhadap sosial budaya. Itu budaya di Indonesia ini sangat banyak ya nak ya. Dengan banyaknya suku di Indonesia itu mengakibatkan adanya keberagaman budaya. Seperti contohnya pakaian adat, kemudian ada rumah adat istiadat. Ibu mau tanya, rumah adat Sumatera dengan rumah adat Jawa itu sama tidak? Tidak ya nak ya, itu sudah berbeda. Jangankan antar pulau, terkadang antar kabupaten atau kota itu sudah berbeda adat istiadatnya. Banyak sekali ya pengaruhnya. Selanjutnya, pengaruh di bidang komunikasi. Jika dulu kita mau tanya kabar ke saudara yang jauh,
itu harus tulis surat ya nak ya. Harus surat menyurat, menunggu lama. Namun di era sekarang kita tinggal halo, assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Bu? Nah iya, dengan semakin canggih di kehidupan sekarang, tinggal mengangkat telepon, kemudian menanyakan kabar itu semakin mudah dengan adanya handphone, gadget, tidak perlu menunggu lama berhari-hari ya nak ya. Selanjutnya di bidang transportasi. Jika dahulu kita ingin berpergian ke antar pulau, kita harus menggunakan kapal layar nak. Kapal layar itu menggunakan tenaga angin. Beda dengan sekarang. Sekarang adanya kapal laut itu dengan menggunakan tenaga mesin. Banyak ya nak ya transportasi yang semakin canggih di era sekarang. Kapal laut itu mengakibatkannya adanya apa? Pelabuhan. Iya, pelabuhan di Makassar itu dinamakan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Tidak hanya transportasi laut anak-anak yang berkembang, ada juga transportasi apa? Udara. Iya, transportasi udara yaitu pesawat yang mendorong. Dengan adanya pesawat ini mendorong dibangunlah bandara seperti Bandara Sultan Hasanuddin. Semakin berkembang zaman, maka akan banyak pengaruhnya ya nak ya. Jadi kita ke tempat saudara, antar pulau itu tidak perlu menggunakan kapal layar yang berhari-hari, berminggu-minggu baru sampai. Kita tinggal naik pesawat, dalam waktu 1 jam 2 jam sudah sampai. Paham ya nak ya? Di Indonesia merupakan negara kepulauan, negara agraris, dan juga pengaruhnya terhadap berbagai bidang. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, negara agraris, dan juga pengaruhnya terhadap berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Paham sampai di sini ya anak-anak ya? Contoh-contohnya, kemudian pengertiannya, mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris, negara kepulauan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat menerimanya dengan baik, dapat diamalkan, kemudian dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk anak-anak ya. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.